Kondisi sektor keuangan Indonesia di bulan Agustus dan September atau di kuartal ketiga ini, berdasarkan pertemuan kita dengan teman-teman perbankan ya, waktu itu kita undang juga baik itu dari para direktur utama buku 4 ya, Bank Buku 4 dan juga Bank Buku 3. Nah, kelihatannya adalah lebih baik dari yang diperkirakan semula. Ini penting kita garis bawahi bahwa keadaannya tentu dibandingkan dengan sebelum COVID-19 semuanya lebih buruk. Tapi yang diperkirakan awal bahwa kita akan melakukan restrukturisasi mungkin sampai 50% dan NPL akan naik 20%, itu ternyata tidak seburuk itu sesudah kita lihat di kuartal ketiga ini. Dan jadi mereka intinya menyebutkan ini lebih baik dari perkiraan semula. Jadi itu tentu akan memberikan harapan. Jadi kalau kita bertemu dengan para bankers itu, wah itu lebih baik dari perkiraan semula. Bahwa pertumbuhan ya, kredit sampai dengan kuartal ketiga ini memang rendah, iya. Tapi itu juga para bankers itu sudah memperkirakan dari awal, ya. Jadi secara umum boleh dikatakan kalau kita lihat angka-angkanya untuk restrukturisasi pun sekarang ini baru antara sekitar 15%-an. Ya. Ternyata banyak juga dunia usaha mungkin yang relatif masih mampu sekarang bertumbuh, terutama untuk sektor-sektor yang dibuka sesudah bulan Juli yang lalu. Ya, jadi kemudian memang kalau kita lihat dari profitability dari bank itu pun memang menurun, ya, menurun sangat signifikan sekali dibandingkan dengan pre-COVID. Tapi kembali itu bukan sesuatu yang tidak diperkirakan. Jadi para bankers ini kan mereka pintar-pintar ngitungnya, ya. Mereka sudah melihat itu, jadi mereka malah surprise bahwa better than expected, tetapi tetap lebih buruk memang dibandingkan dengan tahun lalu. Di kuartal ketiga kalau kita lihat juga support pemerintah, terutama untuk mencoba menggerakkan perekonomian dalam negeri, ya, domestic demand, itu terjadi melalui bantuan sosial. Ya. Bantuan sosial di mana kita memberikan sampai sekarang itu kita sudah memberikan bantuan lebih dari 150 triliun gitu, dan diperkirakan hingga akhir tahun ini mungkin bisa mencapai 240 triliun yang akan kita kucurkan langsung kepada rumah tangga sehingga mereka mampu berbelanja, ya. Dengan mereka berbelanja barang-barang dari dalam negeri, maka mereka akan tetap bisa menciptakan juga lapangan kerja, atau minimal mereka itu lapangan kerja masih tetap bisa tercipta. Dan itulah yang kemudian yang menyebabkan berarti para pekerja ini masih tetap punya income sebagian. Itu yang menyebabkan kita masih bisa memutar ekonomi kita, ya. Ini unprecedented, saya katakan tadi belum pernah dalam sejarah perekonomian di Indonesia bantuan sosial ini dikucurkan secara besar-besaran. Dan di kuartal ketiga, boleh saya katakan pipa-pipa bantuan sosial ini yang langsung masuk ke baik itu rumah tangga maupun bahkan pekerja sekarang ini yang gajinya di bawah 5 juta pun diberikan subsidi oleh pemerintah. Demikian juga fasilitas untuk UMKM juga demikian banyak, ya. Itu yang menyebabkan saya pikir yang hasil analisa tadi dan juga hasil asesmen dari bank itu menjadi lebih baik dari yang diperkirakan semula. Jadi memang pemerintah melakukan usaha keras, menstimulasi ekonomi, besar-besaran itu dilakukan, unprecedented, baik itu untuk rumah tangga maupun UMKM. Itu yang membuat beda saya pikir dengan perkiraan awal maupun dibandingkan dengan krisis-krisis yang sebelumnya yang kita alami di tahun 98 sekalipun.
sektor informalnya sendiri itu bergerak sesudah kita memang membuka ekonomi. Jadi sejak pertengahan Juni, di mana PSBB itu dilonggarkan, ada transisi di mana contohnya saja yang kita lihat. Kalau kita tidak masuk kantor, ya tentu sektor informal, contohnya seperti pedagang kaki lima, ya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Juga pedagang warteg, ya yang di sekitar kantor kita ini, mereka juga tidak berdagang, mereka tidak akan menghasilkan apa-apa, ya. Tapi dengan kita membuka ekonomi kita, maka mereka jadi hidup kembali. Jadi mereka tidak hanya sekedar mengandalkan bantuan sosial, tapi mereka juga mulai ada yang beli makanan, ya, di warteg waktu itu, ataupun pedagang kaki lima, pedagang asongan mulai jalan. Tentu belum normal, ya, tapi itu tetap jauh lebih baik daripada dia tidak bekerja sama sekali. Ya. Jadi pembukaan ekonomi itu terus terang memang memberikan harapan hidup mereka lebih baik dibandingkan kalau tidak dibuka. Dan harapan kita pun ke depan ini, strategi kita adalah memang kalau ada wabah di satu tempat tertentu, maka strateginya adalah kita akan mengambil inisiatif untuk mengatasi di tempat itu. Kalau melakukan secara nasional atau secara massal, ya masif kelihatannya, kita akan coba hindari. Nah, ini penting sekali. Satu, bahwa kita memang ingin mengatasi kesehatan ini, memperbaiki kesehatan ini, tapi pada saat yang sama juga tentu kita tidak ingin pada saat kita mengatasi kesehatan, ya melindungi saudara-saudara kita ini, terus kalau kita buat masif, itu kan mereka menjadi tidak bekerja sama sekali. Atau misalkan persoalannya di tempat A, tapi karena kita lakukan secara masif, maka tempat B, C, D, yang sebetulnya tempat itu adalah tempat yang aman dan tidak terjadi wabah, kita korbankan juga. Jadi kalau memang masalahnya di tempat A, masalah virusnya di tempat A, wabahnya di tempat A, maka tempat A itu kita isolasi. Ya, memang yang pertama selalu kita sebutkan pada saat kita membuka ekonomi pun, salah satu menjadi persyaratan utama yang kita sebutkan adalah bahwa kita harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M, ya, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu secara disiplin. Nah, sekarang ini memang kalau hanya mengandalkan kesadaran secara penuh oleh masyarakat atau pemerintah, kelihatannya tidak bisa. Itulah sebabnya sekarang ini kita meningkatkan juga peran dari aparat pemerintah, termasuk Polri dan TNI. Jadi mereka juga ikut aktif sekarang mendisiplinkan. Bahkan untuk 8 provinsi yang paling terkena, ya, yang paling parah terkena sekarang ini, tiap hari ada pertemuan antara komite yang sekarang ini dengan Kapolda dan Pangdam setiap hari untuk mengecek di mana titik-titik yang masyarakat itu yang perlu didisiplinkan. Ini kembali pendekatannya adalah pendekatan yang kami katakan tadi, tidak pukul rata semuanya, ya, tidak pukul rata. Tapi di tempat-tempat itulah dilakukan secara khusus memang pendisiplinan. Karena cara ini yang menurut kami yang paling optimal, kembali yang paling optimal. Sebab kita ini di Indonesia tidak sama kapasitasnya, kemampuannya. Memang untuk kelas menengah atas, mereka itu punya tabungan yang cukup. Mereka mampu untuk tidak bekerja, bahkan mungkin bertahun-tahun. Tapi untuk kelas menengah bawah, kalau kita tutup, kita tidak kasih mereka kesempatan untuk bekerja, maka saya pikir dalam 1-2 hari mereka juga akan kesulitan untuk hidup. Ya, jadi gabungan itulah, ya, yang kami sebutkan tadi, strategi itulah yang memang yang paling optimal yang akan dilakukan oleh pemerintah dari waktu ke waktu.
Yang pertama tentu untuk kesehatan ya, maka praktek 3M itu akan dilakukan secara disiplin. Itu yang kami sebutkan tadi, sekarang tidak bisa lagi hanya dibiarkan, diberikan begitu saja kepada masyarakat, tapi sudah akan ada tindakan, bahkan ada tindakan pidana yang memaksa masyarakat itu untuk disiplin supaya protokol kesehatan itu bisa dilakukan dengan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa bantuan sosial ini masih tetap berlangsung. Ya, bantuan sosial. Jadi dua-duanya bantuan sosial akan terus berlangsung, apakah itu PKH, apakah itu bansos produktif tadi itu, atau apakah itu bantuan sosial lainnya, itu akan berlangsung sampai akhir tahun. Jadi itu yang diharapkan akan terus menggerakkan ekonomi. Yang ketiga adalah sebetulnya kaitannya dengan kalau kita melakukan program kesehatan ini dengan serius, ya, dengan lebih disiplin, ya, dengan kita mengurangi tingkat juga kematian, ya, dan tingkat infeksi yang berkurang, harapan kita ini yang akan membangkitkan semangat dan membangkitkan harapan dan membangkitkan kepercayaan, terutama kelas menengah atas tadi untuk berbelanja kembali. Karena ini yang menjadi penting. Kalau mereka itu tidak ada keinginan untuk spending, untuk belanja, ya, baik itu untuk belanja rumah tangga atau untuk belanja barang-barang modal atau untuk bepergian, maka ekonominya akan stuck begitu. Nah, inilah yang akan dilakukan, tiga strategi tadi yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga supaya sampai dengan akhir tahun, ya, ini ekonominya masih bisa berjalan. Di samping itu tentu yang memberikan harapan yang keempat ini yang menjadi penting juga adalah bahwa pemerintah berusaha untuk mendapatkan vaksin. Ya, mendapatkan vaksin ini dari berbagai sumber. Jadi kita tidak hanya dari satu sumber, tapi sumbernya selain Sinovac juga Sinopharm, kita juga mencari dari berbagai. Mungkin sudah ada 10 sumber dan sekarang yang kita cari. Ini penting sekali kembali adalah untuk memberikan harapan, hope. Ya, ini sangat penting sekali sehingga orang melihat bahwa nanti kalau dunia sudah menemukan vaksin ini, kita juga akan mendapatkannya, dan kita juga nanti kalau kita sudah mendapatkannya dan terdistribusi baik, maka tentu pemulihan kesehatan terjadi, pemulihan ekonomi akan terjadi. Nah, kondisi perpajakan kita sekarang memang dalam kondisi yang tertekan, ya. Karena pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan dari pajak itu seiring. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya menurun, contohnya negatif seperti yang kita alami di kuartal kedua, ya, maka pendapatan pajak kita juga turun. Ya, yang kami dengar pendapatan pajak itu turun hampir 2% dari PDB. Ya, dan ini masih terus berlangsung. Jadi memang pendapatan pajak kita dalam keadaan seperti ini, ekonomi menurun, pasti pendapatan pajak menurun. Pada saat yang sama kan belanja pemerintah naik. Itu yang mengakibatkan budget defisit naik. Namun harapan kita adalah jangan berhenti di situ. Kalau ekonominya pulih, nanti kita harapkan pulih, nanti katakan sesudah vaksin ini ditemukan dan terdistribusi dengan baik, katakan 2022, 2023, ekonomi kita pulih, maka pendapatan dari pajak kita pun akan naik. Dan pada saat yang sama mulai sekarang kita perbaiki juga sistem administrasi pajak kita dan juga kebijakan-kebijakan perpajakan kita, sehingga di tahun 2022-2023 manakala ekonomi kita sudah pulih, maka pendapatan pemerintah dari pajak ini pun akan naik dan akhirnya bisa membiayai perekonomian kita yang lebih berkesinambungan di masa yang akan datang. Ya, memang perdebatan mengenai Dewan Moneter ini juga kita baca di media massa kan. Memang waktu itu kalau tidak salah ada tenaga ahli di DPR yang memunculkan ini. Mereka mungkin presentasi, melakukan exercise, ya. Intinya adalah kalau Dewan Moneter itu sendiri kan itu kembali kepada rezim yang dulu, ya, di mana di
pada masa tahun 70-an sampai tahun 90-an waktu itu pada saat rezim Orde Baru, yang terjadi adalah memang Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Moneter. Ya, jadi Ketua Dewan Moneter dialah sebetulnya membuat kebijakan, dan Gubernur Bank Indonesia waktu itu adalah sebagai salah satu anggota. Ya, ada beberapa pembuat kebijakan waktu itu. Ketuanya adalah Menteri Keuangan. Jadi memang Menteri Keuangan boleh dikatakan menjadi penentu kebijakan moneter juga. Nah, itu terjadi sampai dengan tahun 98 sampai kita mengalami krisis ya. Nah, memang zaman itu memang polanya masih seperti itu, banyak yang membuat Dewan Moneter. Tapi kemudian karena terjadi perubahan ekonomi, ya, adjustment itu diperlukan. Jadi sesudah tahun 99, waktu itu zamannya Pak Habibie, maka dirubahlah modelnya. Tidak seperti itu lagi, diberikan ada keleluasaan atau independensi lebih kepada bank sentralnya, dan dia sama sekali tidak di bawah Kementerian Keuangan lagi. Dan ini terjadi hampir di seluruh dunia sekarang ini. Masih ada beberapa yang masih Dewan Moneter, tapi boleh dikatakan praktek yang lazim di dunia sekarang itu adalah terpisah. Dia tidak ada lagi di bawah Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia. Nah, kita juga sekarang tentu karena perubahan ekonomi dunia ini kita juga sudah mengadopsi ke sana, dan rasanya tidak ada yang kami tahu pemikiran pemerintah untuk mengembalikan itu kembali kepada Dewan Moneter. Ya, jadi Bank Indonesia akan tetap dipertahankan seperti itu, dan Bank Indonesia akan tetap punya independensi dalam membuat kebijakan moneter. Ya. Sampai di situ aja. Jadi itu adalah ide dari teman-teman kita, mungkin tenaga ahli di DPR lah. Tadi itu sudah kita dengar dari arahan Pak Menko juga seperti itu yang kami dengar. Bahkan melalui Pak Menko kita dengar arahan Presiden juga seperti itu. Jadi tidak akan ada perubahan bahwa nanti Bank Indonesia jadi di bawah Kemenkeu seperti halnya Dewan Moneter yang dulu. Perpu sektor keuangan ini kita diminta lah untuk memikirkan ini, sebab kita lihat bahwa persoalan COVID-19 ini, ya masalah COVID-19 ini bisa kita lihat dampaknya sekarang, ya langsung ya dampaknya kepada kesehatan. Tapi dampaknya ke sektor real seperti yang kita bicarakan tadi adalah itu perlahan-lahan. Jadi misalkan akan terjadi restrukturisasi. Nah, kalau yang kita sebutkan tadi ekonomi belum benar-benar pulih nanti sampai dengan 2021, maka sebagian daripada sektor ini kemungkinan besar dia tidak akan mampu untuk membayar kembali hutangnya sesudah direstrukturisasi, ya, tidak mampu membayar kembali hutangnya. Sehingga itu bisa menyebabkan bahwa sektor keuangan nanti bisa mengalami persoalan. Ya, tentu kita siapkan bahwa katakan sektor keuangan kita harus lebih kuat. Apakah itu melalui penambahan modal? Jadi capital adequacy ratio daripada bank juga kan sudah cukup baik sekarang ini. Tapi kita juga harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang paling buruk. Ya, karena sektor keuangan ini sesudah terjadinya COVID-19 ini, sektor real terpengaruh. Nanti kalau sektor keuangannya jatuh, maka dampaknya akan lebih repot lagi, ya kita atasi. Oleh karena itu dipersiapkan itu sekarang, ya perpunya itu seluruh peraturan-peraturan yang memperkuat sistem keuangan kita dilakukan sekarang, supaya nanti kalau badainya memuncak dan bisa timbul di tahun 2021 dan tahun 2022, maka kita bisa menangkal badai itu. Itulah sebetulnya tujuan kenapa kita membicarakan, ya, dan Presiden memerintahkan kepada menteri-menterinya untuk menyiapkan ini supaya seluruh sistem keuangan kita dengan jaring-jaring pengamannya itu bisa lengkap semuanya. Jadi jaring-jaring pengaman ini kita lihat selama ini masih ada yang bolong-bolong. Itu yang kita jahit ini.
kita jahit sehingga dia rapi, sehingga kalau nanti ada masalah di bank ini bisa masuk di jaring ini, tidak langsung meluncur ke bawah dan jatuh. Itulah kira-kira yang dipersiapkan oleh pemerintah. Ya, ini memang yang kita sebutkan tadi itu baru rancangan, belum perpu kan. Jadi kita melakukan persiapan, kita merancang ini, dan sekarang ini lagi dilakukan penyesuaian di sana sini. Tapi intinya adalah seperti yang kami katakan tadi, dari awal kita tahu dari masalah kesehatan, ya kan, ke sektor real, ujungnya ke sektor keuangan. Kita tahu rutanya seperti itu. Jadi kita mempersiapkan diri, memastikan, ya, kalaupun nanti ada persoalan, ya, ini kan kita harus menyiapkan what if scenario. Jadi semuanya sudah ready, jaring pengamannya itu sudah jadi. Tidak pada saat keadaan nanti sudah terjadi, kita baru bikin, itu sudah terlambat. Jadi itulah yang kita siapkan sekarang. Jadi ini adalah langkah antisipatif dari pemerintah untuk menyiapkan jaring pengaman itu sebelum nanti ada persoalan, sebelum bank atau sebelum sektor keuangan bermasalah. Kita siapkan sekarang. Mungkin sampai beberapa bulan ke depan, tidak perlu harus sampai akhir tahun mungkin. Ya, kita siapkan ini sehingga ready kita pakai pada saat nanti ada gejolak atau ada beberapa persoalan yang dihadapi, apakah itu institusi keuangan, baik itu bank maupun non-bank.